Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tiada Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk merasakan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya berupa iman, ihsan, dan Islam dalam diri kita. Sholawat serta salam yang tidak pernah berhenti untuk kita sanjungkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau dipilih Allah sebagai suri tauladan akhlak dan akidah bagi kita semua. Dan semoga kelak kita semua berkumpul dengan baginda Rasulullah di yaumul jannah. Allahumma amin. Pemirsa rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Dimana yang memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 20. Pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asas-asas bisnis, bekerja, dan berusaha dalam perspektif Islam. Tentang etika berbisnis dalam Islam. Etika Islam sangat penting dalam berbisnis, baik yang dilakukan pada zaman dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Etika Islam adalah seperangkat nilai dan prinsip yang mengatur perilaku individu dalam berinteraksi dengan yang lain, termasuk dalam dunia bisnis. Dengan memperhatikan asas dan etika berbisnis Islam, ini seseorang akan terhindar dari berbagai praktek bisnis yang dilarang oleh agama, serta dapat menjadikan usaha yang dijalankannya bernilai ibadah di hadapan Allah SWT. Maka secara lebih rinci, terdapat beberapa prinsip etika Islam yang harus diterapkan dalam bisnis, yakni 1. Keadilan. Prinsip ini mengajarkan untuk memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial mereka. Sebagai contoh, seorang pebisnis harus memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan sesuai dengan kontribusi mereka terhadap perusahaan dan tidak didasarkan pada jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya. Prinsip yang kedua adalah kejujuran. Dalam etika Islam, para pebisnis dituntut selalu berkata jujur dan berperilaku adil dalam setiap tindakan. Dalam konteks bisnis, prinsip harus pebisnis itu untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai produk ataupun jasa yang ditawarkan.
dan tidak melakukan penipuan ataupun praktek yang menyesatkan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW merupakan teladan dalam menjalankan bisnis dengan prinsip kejujuran. Beliau selalu menjaga amanah dan kepercayaan dalam berbisnis, selalu berpegang pada prinsip kejujuran serta selalu menepati janji dalam prosesnya. Sehingga bagaimana yang kita ketahui, baginda Rasulullah mendapat julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Prinsip yang ketiga adalah kerjasama. Sebagaimana Al-Quran memberikan banyak contoh tentang pentingnya kerjasama atau al-ta'awun dalam bahasa Arabnya. Salah satunya sebagaimana potongan ayat dalam surat Al-Maidah, yaitu dalam ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Di mana memiliki arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman harus saling membantu dalam melakukan hal yang baik dan benar, termasuk dalam berbisnis. Bisnis yang dilakukan dengan kerjasama yang baik akan lebih mudah dan efektif, akan membawa manfaat yang besar untuk semua pihak. Prinsip yang keempat adalah tanggung jawab sosial. Beberapa perilaku Nabi yang menunjukkan sikap tanggung jawab sosial seperti memberikan sumbangan, sedekah, mendorong pelaku bisnis untuk menjaga lingkungan, dan mendorong kerjasama dengan organisasi sosial yang lain. Dengan mengikuti contoh Nabi Muhammad dalam berbisnis, hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sosial, pemberian donasi, pemberdayaan masyarakat, pengurangan emisi karbon, atau implementasi praktisi yang ramah lingkungan. Yang kelima, ketidakmubadiran. Sebagai pelaku bisnis, kita harus menggunakan sumber daya dengan bijak dan memastikan bahwa kita tidak membuang-buang kekayaan dan sumber daya yang Allah berikan kepada kita. Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh dalam menjalankan bisnis dengan prinsip ketidakmubadiran, seperti halnya menggunakan sumber daya alam yang bijak, menjaga pengeluaran dan pendanaan, membagi keuntungan secara adil, serta menghindari pemborosan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian 5 prinsip penting etika Islam dalam bisnis juga harus didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas, sehingga para bisnis dapat mengikuti prinsip-prinsip tersebut secara mudah dan efektif. Etika Islam dalam setiap tindakan bisnisnya mendukung sistem dan regulasi yang mendukung penerapan etika berbisnis secara efektif. Sebagai penutup, Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, sehingga etika bisnis Islam dapat diterapkan secara universal, bukan hanya untuk orang muslim saja. Barakallahu fikum. Sebagai kesimpulan akhir, bahwa orang yang sukses adalah orang yang mau berproses. Dan marilah di bulan yang suci ini, bulan yang penuh rahmat, kita kembali bermuhasabah diri dengan mensyukuri nikmat Allah, dengan jalan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, meskipun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan, nasrum minallah wa fathul harib. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.